warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang lalu mengenai komponen-komponen yang ada pada kurikulum 2013 maupun komponen-komponen yang ada pada kurikulum Merdeka. Pertemuan awal diskusi awal kita sudah membagi tugas masing-masing dan juga sudah ada sedikit pertanyaan dari teman-teman kepada para materi beberapa poin untuk di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu penjelasannya. Hari ini untuk penjelasannya mengenai diskusi kita yang lalu. Kita langsung saja di kurikulum 2013 dulu ya. Kita pertama dari RPP dulu, yaitu Asdi Fauzan Audit. Komponen-komponen apa saja yang ada pada RPP di kurikulum 2013. Baik, terima kasih. Seperti penjelasan di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan lengkap dan apa-apa saja komponen dalam RPP. Yang pertama, pengertian RPP. RPP yaitu singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dimana RPP adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP dikembangkan dari silabus dan dibuat untuk satu pertemuan tatap muka atau lebih. Selanjutnya, tujuan dari RPP itu sendiri yang pertama, memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai KD dan indikator yang ditetapkan. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan manfaat dari RPP itu sendiri sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, identitas. Identitas itu meliputi mata pelajaran, sekolah, kelas 1 semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya, tentang standar kompetensi atau kompetensi inti, di mana standar kompetensi atau kompetensi inti ini yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pembangunan kompetensi dasar. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap setelah mendapatkan materi pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya, indikator. Dalam indikator kurikulum 2013, pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku peserta didik yang diukur mencakup dari kompetensi inti. Selanjutnya, tujuan. Tujuan pada RPP ini yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar, di mana terdapat aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih materi pembelajaran. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu uraian dari materi pokok yang memuat konsep, fakta, prinsip, prosedur yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya,
Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diimplementasikan dalam kegiatan nyata. Selanjutnya, komponen berikutnya menguraikan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdapat dalam silabus yang dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah yang lebih rinci dan operasional, di mana dalam kegiatan pembelajaran terdapat pembuka, inti dan penutup. Pembuka itu sendiri menggambarkan upaya untuk membangkitkan motivasi peserta didik. Inti merupakan proses pembelajaran dalam pembelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya penutup menggambarkan untuk sebagai mengakhiri dalam pembelajaran tersebut dan menentukan media alat, bahan dan sumber, di mana terdapat media atau alat dan bahan dan sumber dari apa yang kita pelajari. Yang terakhir itu terdapat dalam komponen FPP terdapat penilaian, di mana penilaian dikembangkan mengacu pada indikator yang telah dirumuskan sebelumnya. Terima kasih, itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan kan poin-poin dari RPP kan. Saya jelaskan seperti apa poin-poinnya, seperti apa komponen-komponennya. Jadi yang menjadi suatu pertanyaan dari tujuan Anda tadi, tujuan dari RPP itu apa yang bisa diambil atau apa yang bisa menjadi patokan manfaat yang kita bisa terima dari proses penjabaran Anda mengenai RPP tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang menjadi landasan bagi kita, yaitu di mana dengan adanya RPP kita dapat mengetahui jangka pendek rencana pelaksanaan pembelajaran ke depannya. Dengan adanya RPP ini kita bisa mengetahui apa sih landasan pokok bagi pendidik dan memberi acuan bagi kita untuk proses ke depannya dalam menghadapi pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik, kalau berarti secara tidak cerdas misalnya manfaat yang akan kita dapatkan dari penjelasan RPP tadi itu rencana pembelajaran yang ke depan sudah bisa kita pastikan bahwa untuk di tingkat SMP untuk proses pembelajarannya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Zanode. Selanjutnya kita akan masuk di silabus untuk kurikulum 2013. Itu tadi dijelaskan oleh Intan Kemantasari kepada Intan Kemantasari. Silakan untuk memaparkan komponen yang ada pada silabus untuk kurikulum 2013. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus, prinsip-prinsip pengembangan silabus, komponen pengembangan silabus, dan langkah-langkah pengembangan silabus. Adapun pengertian dari silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, komponen KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun prinsip-prinsip pengembangan silabus itu, yang pertama itu harus ilmiah. Maksud ilmiah di sini yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua itu relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga itu sistematis. Komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat itu konsisten. Ada hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar,
belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima itu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam itu aktual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh itu harus fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan itu harus menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi maupun di dalamnya itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun komponen pengembangan silabus itu yang pertama identifikasi. Identifikasi ini mencakup nama lembaga atau sekolah, nama mata pelajaran, tingkat, derajat atau kelas. Yang kedua itu standar kompetensi. Standar kompetensi ini yaitu patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Yang ketiga itu kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar itu kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat itu materi pokok. Materi inti yang digambarkan mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Yang kelima itu kegiatan belajar. Kegiatan belajar memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik, antara sesama peserta didik dan pengajar, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Yang keenam itu indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh itu ada penilaian. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan itu ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini alokasi waktu ini dicantumkan dalam silabus, merupakan perkiraan waktu peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang kesembilan itu sumber atau alat belajar. Sumber belajar ini berupa buku. Sumber belajar ini adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti buku, video pembelajaran, ataupun lain-lain. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus itu ada 7. Yang pertama itu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua itu identifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga itu pengembangan kegiatan pembelajaran. Yang keempat merumuskan indikator kompetensi dasar. Yang kelima itu penentuan jenis penilaian. Yang keenam itu menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh itu dan yang terakhir menentukan sumber belajar.
Oke, baik. Dari apa yang sebelumnya Anda jelaskan, saya sedikit kurang paham mengenai tolak ukur tentang kompetensi yang Anda sampaikan sebelumnya. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan peserta didik pada anak di psikomotorik? Keterampilan Baik, baik. Terima kasih kepada saudara Ishak. Tolak ukur untuk dalam psikomotorik anak itu biasanya itu anak itu dapat mengembangkan atau membuat sebuah produk semacam kayak kalau di dunia kesehatan itu kayak membuat lulur atau obat-obatan dan sebagainya, termasuk SMK. Kalau misalkan untuk di kita sudah perawatan. Kalau misalkan di dunia kesehatan kan, kalau misalkan untuk di standar tingkat pendidikan SMP seperti yang saja. Kalau SMP itu biasanya anak itu dia membuat ada namanya prakarya. Prakarya itu biasa anak-anak itu ada membuat asbak, produk-produk semacam itu. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya mengenai silabus tadi untuk kurikulum 2013, cukup menarik. Selanjutnya untuk kurikulum 2013 sudah kita cukupkan mengenai RPP dan silabus. Selanjutnya kita masuk untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ada beberapa poin tadi, yaitu pertama CP, TP, ATP dan juga modul ajar. Mungkin kita mulai dari awal yaitu mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Isar, mungkin untuk pemaparannya di sana. Oke, baik. Di dalam komponen kurikulum merdeka ada capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP. Di dalam capaian pembelajaran ini, poin pusat merupakan poin pusat dari kurikulum merdeka itu sendiri. Di dalam capaian pembelajaran mencakup tentang semacam pengetahuan siswa, keterampilan serta sikapnya itu lebih dikedepankan. Di capaian pembelajaran juga berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam merancang pembelajaran dan juga sebagai menilai sejauh mana siswa mencapai suatu pembelajaran itu sendiri. Artinya bahwa ada target pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yang sebelumnya yang terdapat di capaian pembelajaran, yakni deskripsi tentang pengetahuan, tentang keterampilan, dan tentang sikap dari peserta didik itu sendiri. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan yang sebelumnya, yakni tahapan-tahapan kompetensi, tahapan keterampilan, dan tahapan afektif itu sendiri. Akan tetapi di sini siswa diajarkan atau diberikan semacam pendidikan bagaimana kedepannya mampu untuk menganalisis, mengaplikasikan, mengevaluasi serta menciptakan suatu produk. Di dalam karena pengetahuan harus faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, artinya berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil pelajar Pancasila harus mampu
ini kaitannya dengan pengalaman afektif ya, harus mampu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi kadang-kadangnya seperti itu. Ya, mungkin sudah bisa saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Yes. Baik, terima kasih. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, di mana terdapat pengetahuan, keterampilan, sikap yang dikedepankan pada siswa. Untuk itu, bagaimana sih contoh yang telah terjadi terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan ini pada tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran? Terima kasih. Contoh keterkaitan dalam tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif seperti itu. Jadi salah satu contohnya itu di bidang pengetahuan, siswa harus mampu siswa harus mampu memiliki pengetahuan atau potensi di dalam diri siswa, harus mampu menerapkan terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru sendiri, sehingga arahnya atau tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Ketika capaian belajarnya mengenai kompetensi siswa di bidang membaca, maka yang menjadi tujuan pembelajarannya siswa dapat paham bagaimana hasil bacaan itu diterapkan. Seperti itu, ada pengaplikasian. Nah, di ranah psikomotorik, siswa harus mampu diperhadapkan dengan sebuah pola. Siswa harus menghasilkan sebuah pola. Seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika guru memberikan arahan bagaimana membuat sesuatu, menghasilkan suatu produk, maka siswa harus mengikuti arahan itu agar dia mampu menghasilkan sebuah produk baru mengenai arahan sebelumnya dari pendidik, seperti itu. Yang ketiga, karena afektif, seorang guru atau seorang pengajar, pendidik pedagog harus mampu memberikan sifat atau karakter yang ditampilkan oleh seorang guru di hadapan siswa, utama yang di dalam kelas, harus betul-betul sifat yang patut untuk dicontoh. Semisal ketika masuk dalam ruangan memberikan ucapan salam terhadap siswanya, kemudian sebelum membuka pelajaran, guru terlebih dahulu harus memulai doa untuk membuka suatu pelajaran itu. Nah, dengan demikian maka siswa akan paham bagaimana mengedepankan sikap dan perilaku yang ada. Kemudian sikap juga ini sangat penting untuk peserta didik, dikarenakan ketika berada di luar nanti yang dikedepankan itu adalah sifat dan sikap kita terhadap bagaimana bertemu dengan khalayak umum, dalam artian orang banyak, seperti itu. Kita harus mampu menampilkan sebagai peserta didik, artinya bahwa harus mampu menampilkan sifat-sifat terpuji. Jangan menampilkan hal-hal yang kurang baik di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui capaian tujuan pembelajaran pada siswa? Baik, cara mengetahui capaian pembelajaran pada siswa itu dia ketika di akhir pembelajaran maka ada namanya evaluasi, menguji sejauh mana kemampuan siswa itu sendiri. Nah, ketika terkait dengan kompetensi siswa, ketika telah dijelaskan seperti apa bagian-bagian dari kompetensi itu, kemampuan tentang hasil suatu pembelajaran,
maka kita harus mengadakan evaluasi atau uji coba terhadap peserta didik. Misal memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kemudian memberikan yang berisikan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diajarkan sebelumnya. Jadi di sana kita mampu melihat dari 100% siswa, sekian persen siswa itu mampu menjawab berapa orang dan sekian persennya lagi berapa orang. Jadi di situ kita bisa lihat mana siswa yang betul-betul paham, mana siswa yang harus diajarkan kembali bagaimana kedepannya agar dia mampu memahami dan menganalisis pembelajaran yang disampaikan oleh seorang pedagog. Sekian dari saya. Berarti secara tidak langsung untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini harus berkesinambungan atau relasinya itu harus bagus agar para pedagog dan yang dididik atau pelajar dapat menyelaraskan pembelajaran yang diberikan dan pembelajaran yang diterima, sehingga keduanya itu dapat berjalan dengan cara baik dan dapat berkesinambungan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lisa atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk di penjelasan mengenai ATP untuk kurikulum Merdeka. Di poin ini sudah dijelaskan di awal pertemuan diskusi kita mengenai ATP secara garis besarnya. Secara hari ini kita akan mendengarkan komponen-komponennya yang ada pada ATP di kurikulum Merdeka. Mungkin silakan Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang ada dalam ATP atau alur pembelajaran. Yang pertama, pengertian alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran disingkat ATP sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 kriteria alur tujuan pembelajaran ATP, yaitu yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua, ATP dalam suatu fase menggambarkan cakupan dan tahapan yang linear. Yang ketiga, ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Di sini guru harus merancang kegiatan yang bervariasi dan sesuai dengan CP, TP, dan ATP yang telah ditetapkan. Ini termasuk diskusi kelompok, demonstrasi, eksperimen, proyek siswa, pemain, peran, dan berbagai aktivitas yang memungkinkan siswa untuk aktif belajar. Selanjutnya, kurikulum Merdeka pada tingkat SMP mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa berfokus pada pengembangan keterampilan holistik dan memberikan fleksibilitas kepada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik. Dari penjelasan yang tadi itu, pertanyaan saya itu apa perbedaan antara alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab perbedaan alur dan tujuan pembelajaran. CP yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase. Sementara itu, ATP apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran, yaitu adalah rangkaian atau tujuan pembelajaran di mana dapat disusun secara sistematis
dan logis dalam fase pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terkait dengan ATP alur tujuan pembelajaran. Di sini saya ingin bertanya tentang apa sih yang menjadi alur atau rangkaian penting dalam pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau alur yang baik dalam pembelajaran. Oke, baik, di sini di mana guru harus menganalisis capaian pembelajaran atau yang dimaksud dengan CP agar pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran mendapatkan penyesuaian atau pembelajaran yang sesuai dan pelaksanaan pembelajaran mendapatkan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Baik, berarti di sini untuk ATP ini cangkupannya itu secara garis besar itu pengaturan dan perencanaan proses pembelajaran, dan juga di sini diminta guru itu merancang kegiatan yang variatif agar para peserta itu dapat tertarik untuk belajar, dan juga guru di sini sangat diperlukan untuk mensintesis para peserta itu untuk mampu berkolaborasi dalam menarik kesimpulan hasil pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparan mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk di bagian modul ajar untuk kurikulum Merdeka. Di sini di modul ajar akan menjelaskan ini sendiri. Modul ajar itu merupakan acuan atau pedoman para guru atau pedagog untuk mencapai suatu pembelajaran yang baik, yang dimana untuk modul ajar ini disusun secara sistematis dan semenarik mungkin agar para peserta didik itu dapat tertarik. Adapun komponen-komponen dari modul ajar ini terdiri dari informasi umum yang pertama, yang kedua itu komponen inti, terus lampiran, dan juga ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama itu identitas umum. Identitas umum ini meliputi nama sekolah atau nama instansi yang menjadi tempat proses pelaksanaan modul ajar ini, di mana identitasnya itu seperti informasi modul ajar yang dikembangkan. Yang pertama penyusunnya, jadi siapa institusi dan tahun disusunnya modul ajar itu. Kedua, jenjang sekolahnya, jenjang sekolah yang SD, SMP atau SMA. Terus kelas ini sangat perlu. Terus alokasi waktunya atau penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi yang sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Yang kedua itu untuk identitas umumnya itu yang berupa kompetensi awalnya. Kompetensi awal ini pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik atau siswa sebelum mempelajari topik atau materi tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa sih dalam modul ajar itu dirancang, kekuatannya dari modul ajar ini. Yang ketiga itu profil pelajar Pancasila. Maksudnya profil pelajar Pancasila ini tujuan akhir dari satu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pertama itu pembentukan karakter peserta didik, terus studi modul pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Di poin ini ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu materi atau isi pelajaran, yang kedua pedagog, yang ketiga kegiatan proyek, dan keempat itu asesmen. Terus yang keempat itu sarana dan prasarana. Terus di sini adalah fasilitas atau bahan yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kelima
target peserta didik. Targetnya itu peserta didik ini secara reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam merancang suatu mencerna atau memahami pelajaran. Peserta didik itu peserta didik tidak kesulitan dalam belajar, terus peserta didik dapat mencapai pencapaian yang tinggi atau nilai yang tinggi. Yang keenam itu model pembelajaran ini yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas. Terus yang kedua itu komponen inti dari belajar ini. Yang pertama itu tujuan pembelajaran itu mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran yang bisa diuji dengan berbagai bentuk dan juga metode asesmen yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, pemahaman bermakna. Maksudnya pemahaman bermakna ini ialah pertanyaan tematik atau pertanyaan itu untuk memacu para peserta didik oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan juga kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Terus yang keempat itu kegiatan pembelajaran. Ya, kita belajar inilah urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, asesmen. Asesmen ini dalam pembelajaran ada 3 jenis. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Adapun bentuk dari asesmen sendiri, yang pertama itu sikap atau profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian tema sebaya dan anekdotal. Yang ketiga, performa atau presentasi drama, pameran hasil karya, jurnal dan lain sebagainya. Yang keempat, tertulis, maksudnya tes objektifnya atau tes esai pilihan negara itu dibuat secara tertulis agar peserta didik dapat mengetahui soal-soal yang diberikan dan juga pedagog atau pengajar ini dapat mengetahui kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Terus pengayaan atau remedial, maksudnya pengayaan remedial ini adalah pemberian tambahan pembelajaran ini, seperti peserta didik yang masih kurang dalam proses pemahaman hasil belajar yang kita diberikan untuk hari-hari seperti hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Yang ketiga, lampiran. Lampiran ini yang pertama ada lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Ya, LKPD ini ditujukan untuk para peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Bahan bacaannya itu bahan dari guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum dimulai atau memperdalam pemahaman materi pada saat proses pembelajaran. Yang kedua itu dari lampiran ada glosarium. Glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan dimensi dan artinya. Dan juga glosarium ini diperlukan untuk kata dan istilah yang memberikan penjelasan lebih mendalam atau lebih luas lagi. Yang terakhir, daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini maksudnya sumber-sumber yang diambil oleh guru di mana saja dan juga sudah tercantum di bagian akhir buku pegangan guru atau buku siswa. Dan juga daftar pustaka ini sumber itu referensi yang digunakan untuk pengembangan modul ajar. Referensinya dimaksud adalah sumber-sumber belajar atau buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber dan lain sebagainya. Ya, untuk sumber belajar ini tidak mesti hanya guru saja, tetapi banyak sumber seperti internet, koran, buku digital yang ada tersedia sangat luas sekarang ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai modul ajar untuk kurikulum merdeka. Ya, baik.
Baik, untuk modul ajar ini tadi lebih detailnya ada beberapa komponennya. Nah, pertama itu informasi umum, kedua komponen inti dan lampiran. Di informasi umum ini ada identitas sekolahnya, terus ada kondisi awal, yang ketiga profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana prasarana, dan juga model pembelajaran yang digunakan. Adapun di komponen inti itu ada 7. Yang pertama tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik yang dari guru terhadap peserta didik. Keempat, kegiatan pembelajaran. Kelima, asesmen. Keenam, pengayaan atau remedial atau penambahan jam pelajaran terhadap siswa yang masih kurang, bukan dikatakan bodoh tapi masih kurang dalam pemahaman. Terus refleksi peserta didik, maksudnya kayak evaluasi dari hasil pembelajaran. Terus yang terakhir itu lampirannya, ada LKPD atau lembaga peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik seperti buku guru, buku siswa atau referensi lain. Terus glosarium dari guru. Terus daftar pustaka atau sumber-sumber yang menjadi sumber yang diambil oleh guru untuk mengajarkan kepada peserta didik. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai modul ajar untuk kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka. Baik, itulah tadi diskusi kami mengenai komponen-komponen dari kurikulum 2013 maupun komponen-komponen dari kurikulum Merdeka, baik dari silabus, RPP, ATP, TP, CP, dan juga modul ajar. Terima kasih. Wassalamualaikum.